Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen tim penguji yang terhormat, saya Fathul Qorib, guru mata pelajaran Akidah Akhlak, mahasiswa PPG BED 4 tahun 2025 di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 20509119137. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Pelengahan Pamekasan dengan materi pelajaran Hubbud Dunya, cinta dunia, dan juga hasad atau dengki. Selamat menyaksikan. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga seterusnya tetap baik. Amin. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai, maka marilah terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa, dan kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Adapun tema pelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah tentang cinta dunia dan hasad atau dengki. Jadi sebelum saya menjelaskan pada materinya, marilah kita membaca ayat surah Al-Hadid ayat ke-20, yang mana ayat ini berhubungan tentang dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadid. Adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Ada. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Afifah Khairun Nisa, Sakit. Aini, Hadiro. Afira, Kalbatun Nasih, Hadiro. Siddiqah, Hadiro. Siti Agus Sarmila, Hadir. Umi Diana. Hadir. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian. Ada yang bisa menjawab, silahkan nanti mengajukan tangannya. Jika kalian diberi satu permintaan misalnya, maka
yang pasti dikabulkan oleh Allah. Maka permintaan apa yang akan kalian minta dan berikan alasannya. Ya, silahkan. Saya ingin hidup sukses di dunia. Kalau saya dapat membantu orang tua, membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagus. Akan tetapi perlu diingat ya bahwa keinginan sukses di dunia itu tidak boleh itu melekat di hati kita hanya dengan tujuan dunia. Dalam artian kesuksesan di dunia itu harus kita niatkan untuk akhirat. Karena kalau kita ingin sukses di dunia tanpa memperhatikan akhirat, maka itu adalah ciri-ciri kita hanya mencintai dunia. Sekarang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang perlu diketahui oleh kalian adalah bagaimana siswa mampu menjelaskan pengertian, dalil, dan ciri-ciri sifat tercela hubbud dunya, cinta dunia, dan juga hasad dan dengki, serta siswa mampu menganalisis penyebab dan dampak negatif dari setiap sifat tercela hubbud dunya dan hasad dalam kehidupan individu dan sosial. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saya akan menjelaskan materinya. Diperhatikan. Nah, ini tentang hubbud dunya. Yang pertama tentang hubbud dunya. Apa artinya hubbud dunya? Cinta dunia. Pengertian hubbud dunya. Hubbud dunya adalah senang kepada dunia atau harta benda untuk kelangsungan hidupnya seseorang. Untuk kelangsungan hidupnya. Seseorang yang memiliki sifat hubbud dunya membutuhkan harta benda yang melebihi batas kemampuannya, dalam artian berfoya-foya. Jadi ini pengertiannya. Seseorang senang kepada dunia dan harta benda untuk kelangsungan hidupnya. Jadi seakan-akan hidupnya terus berlangsung. Seakan-akan dia tidak akan mati. Kecintaannya kepada dunia itu merasa kehidupannya akan terus berlangsung, sehingga dia membutuhkan harta benda yang melebihi batas kemampuannya. Sudah ditakar oleh Allah kemampuan seseorang dan juga harta atau rezeki yang ditentukan kepada seseorang. Akan tetapi kalau orang yang mencintai dunia, maka dia akan terus berusaha untuk mendapatkan harta benda meskipun sudah keluar dari batas kemampuannya. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar atau dalil dari cinta dunia, yaitu surah At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, jadi sudah diterangkan dalam Al-Quran di sini bahwa manusia terkadang memiliki sifat bermegah-megah, yang mana bermegah-megahannya itu sampai melalaikan dirinya tentang kehidupan akhirat, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Baru dia mati, dia akan merasa bahwa dunia hanya sementara. Paham? Baik, selanjutnya bentuk-bentuk hubbud dunia, bentuk-bentuk dari cinta dunia. Orang yang cinta dunia akan berlomba-lomba mengumpulkan harta, bersaing dengan yang lain, sehingga mereka enggan menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan.
Termasuk kategori hukum dunia, yaitu orang yang ketika berbuat sesuatu senantiasa memperhitungkan keuntungan secara material. Jadi di antara ciri-cirinya orang yang cinta dunia itu adalah dia enggan untuk menafkahkan hartanya. Ada orang yang membutuhkan, padahal dia bisa membantu, dia mempunyai harta untuk diinfakkan, dibantukan, tapi dia tidak mau. Seperti ada apa istilahnya amal di pinggir jalan misalnya, itu kadang meskipun hanya 2.000 enggan untuk memberikan, padahal uang 2.000 bukan tidak punya dia, cuman karena dia adalah orang yang cinta dunia, maka untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia ketika berbuat sesuatu senantiasa memperhitungkan keuntungan secara materialnya. Dia berdagang misalnya. Memang berdagang itu mencari hasil, cuma jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang ada yang misalnya orang yang butuh untuk berhutang kepadanya karena dia tidak punya uang untuk dibayarkan, tapi oleh orang tersebut tidak diberi. Oh, ini kalau saya dihutang, saya nanti apa yang akan dihasilkan dari ini? Jadi semua nilainya adalah keuntungan tanpa memperhatikan saya bagaimana untuk mendapat pahala. Tidak ada. Semuanya bisnis gitu. Nah, itu berarti orang cinta dunia. Sementara bentuknya atau ciri-cirinya. Nah, di sini ada contoh. Salah satu contoh bentuknya adalah kisah Qarun yang dibutakan oleh kemewahan dunia. Qarun kaum Nabi Musa dibutakan oleh kemewahan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dengan dilenyapkan semua harta kekayaan Qarun dan dibenamkan ke dalam bumi. Demikian kuasa Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki serta menentukan takdir hambanya. Jadi Qarun itu awalnya oleh Allah diberi keluasan rezeki, banyak hartanya. Cuman karena Qarun ini lalai dalam urusan akhirat, sampai oleh Nabi Musa diminta untuk membelanjakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apa jawaban Qarun? Saya mendapatkan ini karena saya punya ilmu. Jadi dia tidak merasa bahwa itu adalah pemberian Allah. Ketika diminta zakat, diminta bantuannya, mengatakan innama utituhu ala ilmin. Saya mendapatkan itu karena karena mempunyai ilmu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Qarun tenggelam hartanya semua ke dalam bumi. Maka sangat mudah bagi Allah untuk meluaskan rezeki seseorang, tapi juga mencabut rezeki dari seseorang, mudah. Maka janganlah kita itu menjadi orang yang bersifat cinta dunia, karena semuanya adalah milik Allah. Semuanya hanya titipan dan juga akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, akibat negatif dari hukum dunia. Satu, bakhil atau fikir. Ini akibat negatifnya. Orang kalau cinta dunia, maka dia akan mempunyai sifat fikir, bakhil, tidak mau memberi apa yang dia miliki kepada orang lain. Selanjutnya, rakus, tamak dan loba. Rakus ini ya selalu ingin mendapatkan, meskipun yang satunya masih ada, sudah mencukupi, tapi dia masih mencari yang lain. Sampai dikatakan dia mempunyai sifat seperti sifatnya kera, monyet atau kera. Bagaimana sifatnya monyet? Dia rakus. Ketika dia mengambil apa yang bisa dimakan, diambil, disimpan dulu, sebelum dihabiskan ngambil lagi. Akhirnya ya hilang, kabur, yang satunya kabur, yang satu ambil lagi. Ini sifat rakus.
Kemudian efek negatif yang ketiga adalah melalaikan kewajiban seperti zakat, seperti orang yang berdagang. Seharusnya orang yang berdagang itu sudah ada ketentuan zakatnya. Setiap tahun harus dikalkulasi berapa modalnya, berapa hasilnya, apakah masuk pada kewajiban zakat atau tidak. Tapi kalau orang sudah cinta dunia, maka tidak akan memperhatikan ini. Sehingga ada sebuah perkataan yang mengatakan at-tujjar al-fujjar, pedagang itu bisa menjadi penjahat. Kapan? Ketika dia tidak mau memperhatikan kewajibannya. At-tujjar al-fujjar. Ini efek negatifnya. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 28, Allah memberikan gambaran tentang kesengsaraan dan kerugian bagi orang yang mengajar kemewahan dunia. Satu, Islam memperbolehkan seorang muslim untuk mencari harta benda dunia dengan syarat satu, halal, dua, memenuhi kewajiban atau beribadah. Jadi seperti perkataan yang mengatakan kita itu tidak dilarang untuk kaya, akan tetapi yang dilarang adalah bagaimana keinginan kaya itu menguasai hati kita. Itu yang tidak perlu. Kalau Islam melarang kaya, maka Nabi Sulaiman lah orang yang paling dilarang dalam Islam. Karena Nabi Sulaiman mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sesuai dengan doanya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepada saya kekuasaan yang tidak pantas bagi orang setelah saya. Jadi tidak ada setelah itu yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Nah, tapi Nabi Sulaiman tidak melupakan terhadap kewajibannya, sehingga dia kekayaannya termasuk kekayaan yang baik. Seperti Haji Khairul Umam misalnya, kalau di sini di Kair gitu. Ketika Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan oleh Allah dengan harta yang banyak, kemudian tunduknya binatang-binatang dan semacamnya, akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah pemberian Tuhan saya untuk memberikan cobaan kepada saya, apakah saya bersyukur atau saya kufur. Nah, jadi sadarnya kayak gitu, kecobaan. Bukan kemudian banyak harta merasa sudah milik sendiri, hasil dari kerja keras sendiri, bukan pemberian Allah. Nah, itu bahaya. Nah, itulah cinta dunia. Paham? Paham. Selanjutnya, menghindari hubud dunia. Di antara trik atau cara untuk menghindari hubud dunia, cinta dunia. Satu, menumbuhkan sikap dermawan. Jadi bagaimana kita dalam hati harus ditanam, kita harus menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Kemudian melahirkan sikap qanaah, menerima terhadap pemberian Allah. Qanaah. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Zuhud itu hanya mengambil yang dibutuhkan. Karena yang primer lah. Karena kalau kebutuhan seseorang itu ada yang kebutuhan primer, apa lagi? Jadi kalau dalam ilmu usul itu dikatakan hajiyat, tahsiniyat juga ada. Tahsiniyat itu hanya untuk perhiasan saja, untuk keindahan saja. Yang hajiyat ini yang dibutuhkan. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya harus kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Paham? Paham. Cerdas. Nah, pindah pada sifat negatif atau sifat tercela yang kedua, yaitu sifat hasad atau dengki. Sifat iri dan dengki dapat menghapus kebaikan
Ini akibat negatifnya. Definisinya, pengertian dari hasad dulu. Di sini ada tentang hasad. Pengertian hasad atau dengki adalah sifat tercela yang tidak rela jika orang lain mendapat suatu keuntungan atau karunia Allah dalam masalah duniawi. Bahkan dia cenderung ingin agar keberuntungan itu beralih kepadanya. Jadi ini adalah ciri-ciri tentang pengertian sifat tercela. Ada orang yang tidak terima ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, bahkan dia mengharap atau cenderung nikmat tersebut hilang dari orang itu dan beralih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu. Ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi memang ada sikap sebagian orang-orang pada masa itu yang ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mendapatkan kebaikan, mereka bersedih hati. Jika kamu ketika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira. Maka ini adalah sifat dengki. Selanjutnya, sebab hasad. Apa sebab dari terjadinya sifat hasad itu? Adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jadi kalau kita sudah berseteru atau bermusuhan dengan orang lain, maka kita akan selalu dengki kepada orang itu. Ketika orang itu mendapatkan nikmat, maka kita akan merasa dengki. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah ada sifat permusuhan. Apa istilahnya? Pandangan orang lain terhadap seseorang itu akan berbeda tergantung dari hatinya. Kalau dia memandang seseorang dengan pandangan ridho, dengan pandangan rela, karena dia tidak merasa punya permusuhan dengan dia, maka sikap dari orang yang dipandang itu akan selalu baik. Apa yang dikerjakan oleh orang yang dipandang selalu baik. Tapi berbeda jika hati orang yang memandang sudah ada rasa tidak ridho, kebencian kepada orang yang dipandang, maka apa yang dilakukan oleh orang yang dipandang akan selalu buruk. Wa ainur ridho an kulli aibin qalilatun, kata maqul Arab. Wa inna aina suhti tubdil masawir. Pandangan ridho terhadap seseorang akan menutupi semua aibnya, tapi pandangan tidak ridho akan membuka seluruh aib, bahkan yang tidak aib jadi aib. Jadi sifat hasad terjadi karena memang ada rasa permusuhan. Yang kedua, karena tidak bersyukur. Yang ketiga, perasaan tinggi hati. Yang keempat, kikir atau pelit. Yang kelima, malas untuk bekerja, malah iri terhadap nikmat orang lain karena dia sendiri tidak bisa. Apa istilah perkataan orang-orang sekarang? Iri tandanya tak mampu. Ketika itu tandanya tak mampu. Akibat negatif dari sifat hasad. Akibat negatif dari sifat hasad. Iyyakum Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi Nabi bersabda di sini yang artinya Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan seperti halnya api yang membakar kayu. Bagaimana api yang membakar kayu maka cepat untuk dihabiskan oleh api tersebut. Jadi sifat dengki itu membakar kebaikan-kebaikan kita.
bukan kita tidak pernah berbuat baik, tapi kalau dalam hati kita ada perasaan dengki kepada orang lain, maka kebaikan itu tidak akan berarti, tidak ada nilainya di sisi Allah. Pahalanya terhapuskan dengan adanya sifat dengki di dalam hati. Menghindari sifat hasad, di antara trik untuk menghindari sifat dengki, satu, memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Harus ditanamkan dalam hati rasa cinta yang tinggi kepada sesama. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur. Bahkan di antara caranya apa? Memandang kepada yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia. Sehingga kita merasa bahwa nikmat Allah terhadap kita itu besar. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Sebagaimana sabda Nabi. Terus meyakini bahwa semua pemberian Allah adalah yang terbaik untuk kita. Terbaik untuk kita. Jadi kenapa orang itu diberi kemampuan membeli mobil Alfa Fortuner, kok saya tidak misalnya? Oh, mungkin saya belum pantas. Ini sudah yang terbaik bagi saya. Karena kalau saya dibeli Alfa nanti bisa terjadi sombong. Paham? Perbuatan hasad dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Menghindari sifat malas dalam melakukan kebaikan. Ini diantara cara-caranya. Sekarang perhatikan video ini ya, tonton video ini, karena ini menjelaskan terhadap sifat cinta dunia dan hasad, atau menggambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang hukum ruqyah. Sebelum membahas lebih lanjut, yang dimaksud dengan ruqyah di sini adalah mencintai dunia dan melupakan dunia. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Selanjutnya, apa penyebab kemudian ya? Nah, kita akan jelaskan beberapa metode. Mas, tolong bantuin. Ada apaan sih? Coba tenang lagi, ganggu Mumi aja. Ayo Mas Wi, bantuin.
teruslah kebaikan. Sebagaimana api akan menekan kayu bara. Ibarat surga sudah ada di depan mata, dan pahala akan menjadi pijakan, tapi kamu gagal mengerainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh iri dengkimu. Jadi itu sejugatnya bakal bilang, makanya jauhi sifat iri pada sesama, tapi kalau di dalam hal kebaikan gimana? Nah, kalau itu bisa digoleh dengan tujuan memotis didik agar menjadi orang yang lebih baik nih. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membaca malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkan malam dan siang hari. Selanjutnya bisa dihubungkan dari video tadi dengan materi yang sudah dijelaskan. Bisa. Sekarang saya akan memberikan tugas dengan membagi kalian beberapa kelompok. Jadi dalam tugas ini ada nanti kalian disuruh menganalisis tentang suatu kasus yang terjadi. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Menghadap-hadapan. Sudah? Sudah. Nih, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Diskusikan dulu, kemudian dijawab. Ayo lihat. Sifat perilaku apa yang Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Silakan posisinya Dikembalikan. kembali. Dari materi yang sudah saya jelaskan, baik dengan PowerPoint dan juga video, maka saya akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian merasa iri saat melihat teman lain lebih berhasil? Itu manusiawi, karena pastilah terjadi kepada kita suatu waktu. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengubah rasa iri itu menjadi motivasi yang positif bagi diri kita? Satu, banyak Bersyukur. Lihat pada yang lebih rendah. pandang Tidak melihat pada yang di atas.
Kak. lebih rendah. Banyak beristighfar. Kemudian menanamkan sifat qanaah. Di antaranya tadi. Kemudian menanamkan sifat dermawan. Jadi itu cara atau bentuk menolak di antaranya sifat iri atau dengki yang selalu menyusup pada hati kita. Jika kita melihat teman kita lebih berhasil, kita merasa iri. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini berarti adalah kita sama-sama memahami dan paham bahwasanya sifat cinta dunia dan hasad atau dengki itu bisa merusak hubungan seseorang dengan Allah atau disebut hablum minallah, dan juga bisa merusak hubungan seseorang dengan orang lain atau hablum minannas. Itu pasti. Kalau sudah dua orang memiliki sifat ini, cinta dunia dan juga dengki, maka hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia itu pasti tidak baik-baik saja atau rusak. Anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni wa bi husnil khatimati. Allahumma Rabbi ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amin. An-nasru minallah wal fathu minallah. Ma fi qalbi hajata khairu faqdiha lahu ya Allah. An-nasru minallah wal fathu minallah. Ma fi qalbi hajata khairu faqdiha lahu ya Allah. An-nasru minallah wal fathu minallah. Ma fi qalbi hajata khairu faqdiha lahu ya Allah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.